ngelihat berang-berang, kok jadi merana, jarang-jarang kita ngobrol sama Isyana. Terus eksklusif banget Isyana hadir karena kita kan kepo gitu ya. Sih sebenarnya pengen tahu gitu kayak Isyana itu jadi istri itu gimana gitu loh. Dia dokter ya. Terus gimana lagi pandemi gini dia tugas terus dong kan katanya kemarin kan sempat diposting kan sama kakaknya. Jadi kemarin tuh sempat jaga di RS rujukan COVID-19, tapi sudah selesai tugasnya. Jadi internship-nya sudah beres, terus sekarang lagi nunggu aja untuk mulai masuk ke spesialis. Gimana sih jadi istri dokter? Kayak mesti standby gitu, misalnya kayak kali-kali dia pulang mau curhat gitu, jam berapapun. Ya bener nggak sih, ada jam-jamnya apa nggak ada jam-jamnya? Ada jamnya, jadi misalkan jaga pagi, lagi ada yang jaga malam, kayak gitu. Ya kalau sebagai istri, harus mengakui manusiawi banget, kita pasti cemas ya, karena kan dia harus, walaupun dia tidak menangani langsung pasien-pasien COVID-19, tapi dia kan bekerja di RS yang rujukannya ya, kita nggak pernah tahu orang yang lewat, orang yang baru mau periksa, apakah mereka carrier, apakah mereka orang tanpa gejala, kita nggak pernah tahu ya, jadi pasti cemas. Cuman ya udah di rumah kita mencoba sebaik mungkin untuk menjaga kebersihan. Terus juga kalau dia pulang kayak pas nyampe tuh, itu nggak ada langsung ke atas atau naik, itu nggak, dia langsung pasti pakai kamar mandi bawah, ganti baju, bersihin badan, tubuh, mandi dulu di rumah sakit, di rumah mandi lagi, pokoknya ya coba sebersih mungkin lah, gitu. Ini ya lebih apa ya, ekstra effort, ekstra proteksi gitu demi yang di rumah. Betul. Gitu ya. Ya makanya tuh buat yang bandel-bandel tuh ya tuh tenaga medis tuh juga harus ngejaga semuanya, makanya yang di luar juga ngejaga diri dong. Mesti dipesenin gitu. Betul. Jangan pakai masker, cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun, bawa hand sanitizer. Tapi bentar deh, kok ini tembok sama kulit sama putihnya ya? Oh my god banget. Masa? Bening banget, oh my god, transparan nih kayaknya. Gak pernah keluar rumah 4 bulan. Serius banget. Serius, kalau aku serius, bener-bener aku nggak keluar rumah. Terakhir keluar rumah itu syuting untuk satu stasiun TV bulan Maret awal. Udah, habis itu udah Maret, April, Mei, Juni, Juli. Akhirnya kemarin tuh aku keluar rumah, sedikit melakukan melihat penghijauan, meres-meres susu sapi, biar kayak tenang ya. Karena 4 bulan ternyata di rumah cukup melelahkan sih. Bukan secara fisik ya, fisik sih enak-enak aja, mager, bisa tiduran segala macam. Tapi ternyata cukup mempengaruhi dan mengganggu mental kita, mulai kepikiran kemana-mana, mulai buntu, terus nggak tahu harus apa lagi. Ya udah akhirnya kita keluar. Jadi itu kayak farm stay gitu. Jadi kita nginep di villa gitu. Cuman ada aktivitinya. Jadi misalnya kita dibawa untuk panen, terus udah gitu nanti ada merah susu sapi, terus nanti kita bikin mozzarella, cheese, kayak gitu-gitu. Cuman semuanya di area terbuka, jadi aman. Honeymoon kedua gitu? Duh, belum honeymoon. Serius? Serius, keburu pandemi. Oh, keburu pandemi? Apa karena waktu itu kan, tapi kan nikahnya sebelum pandemi jauh. Ya nggak sih? Tapi kan abis nikah, si suami harus jaga lagi di rumah sakit. Oh, bener. Iya, bener. Tapi gimana sih pacaran 12 tahun? Itu kan oh my god banget ya. Kayak, ada putus-putusnya nggak? Ada. Aku pernah cerita. Mau cerita kayak lagi yang zaman sekarang. Guys, mau cerita. Aku mau cerita. Aku pernah nge-post gitu di Instagram tentang perjalanan kita. Ya, aku bercerita aja 12 tahun ya bukan jalan tol sih, nggak mungkin juga nggak sih? Hubungan 12 tahun, terus yang kayak baik selamanya, kayaknya nggak mungkin, itu bukan hubungan. Tapi abis 12 tahun yang dengan naik turun up and down, begitu nikah, ada kaget-kagetnya nggak kayak, oh my god, ternyata 12 tahun pun lo kayak masih beda gitu di hari-hari. Karena kalau itu gitu. Ada. Cuman kayak nggak terlalu lah, karena kan emang bener-bener kenalan dari kecil ya, dari SMP kita bareng. Terus juga udah deket sama keluarga dari lama, udah sering jalan-jalan bareng, makan bareng, apa bareng. Jadi pas udah jadi suami ya terkejut sedikit-sedikit lah ya dengan perintah-perintah kayak, ternyata gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, sudah menerima apa adanya gitu. Sama-sama punya kekurangan, sama-sama ada kelebihan, jadi ya saling melengkapi lah. Udah nggak dibawa kayak tidak menyesal. Nggak ada kayak gitu sih, jadi cuma udah seru-seruan aja.
Kalau karakter Isyan tuh gimana? Karakter Rehan tuh gimana? Kalau aku lebih dominan. Suami itu lebih nggak terlalu dominan loh orangnya. Jadi kita bisa saling melengkapi. Dia juga orangnya lebih yang kayak bisa berkomunikasi sama orang segala macam. Kan aku kayak gitu kurang ya, Bu. Tolong nih. Jadinya kita bisa saling melengkapi kayak gitulah. Jadi banyak banget hal-hal yang membuat aku tuh jadi jauh lebih nyaman dan jauh lebih padu kalau aku bareng sama si Mako. Panggilannya aku panggil dia Mako kan. Gemes. Kenapa sih? Apa sih artinya Mako? Mako tuh sebenarnya nggak ada artinya. Itu sebenarnya panggilan aku awalnya. Oh, Pokoknya aneh. ya. Buat ke Isyana. Buat ke Panggilan Isyana, aku sendiri. Oh, kamu punya panggilan buat diri kamu sendiri ya? Iya, kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh aku hibahkan ke Mako aja ke dia gitu. Ya udah kamu aja deh Mako. Oh. Nah, dia manggil Isyan apa? Manggil aku udah nggak bisa pakai nama sih. Dia manggil. Kita tuh punya panggilan aduh agak susah ya. Soalnya kita punya bahasa sendiri sebenarnya. Nggak masalah. Emang kalau suami istri kan gitu. Jadi kayak biarin aja kita punya dunia yang berbeda. Punya dunia sendiri. Kadang manggilnya Cew, kadang manggilnya kalau aku manggil diri aku Inyo gitu kan kayak itu kan. Jadi kalau aku tuh kan suka dipanggil Inyong sama Ocha sama Afgan gitu kan. Itu tuh sebenarnya gara-gara mereka tahu aku tuh suka ngomong ini nih punya Inyo. Jadi aku tuh suka memanggil diri aku Inyong tapi NG-nya dihilangin dengan pronunciation tertentu. Jadi cara manggilnya tuh ini punya Inye. Itu tuh kayak Inyong tapi jadi Inye. Tapi kalau si Rehan manggilnya Leceo. Oke guys, wow banget emang bahasanya ini. Kamu sih beda sendiri ya. Tapi nggak masalah, yang penting selama dipanggil nengok ya kan. Iya betul. Aku kadang manggil dia mami, lebih aneh lagi. Emang orang kalau kepinteran suka begitu, nggak masalah. Ini kan kamu tuh hitungannya pinter sama pinter ya. Tapi kalau kayak hari-hari gitu ngobrolin apa sih? Ada receh-receh gitu nggak sih ngobrolin? Apa ngomongin Pitagoras? Wow, Pitagoras. Ngobrolinnya pasti ada receh-recehnya ya. Biasa aja gitu, kayak ya biasa ya couple-couple. Ngobrolin apa gitu kan kita pengen tahu ya kalau misalnya di sana itu di rumah sama suami itu apa ngobrolin yang ada di gosip-gosip Instagram atau gosip artis luar negeri ya kan atau ngobrol politik atau apa gitu. Kalau gosip-gosip enggak ya, karena suami kan nggak punya sosial media. Itu nggak boleh apa emang dia nggak mau? Dia nggak mau. Tapi akhirnya dia tergerak untuk membuat Instagram sama YouTube, tapi itu untuk kerjaan dia. Jadi dia bikin kayak channel untuk memberikan edukasi lah tentang medis gitu ya, kesehatan mental dan keseharian lainnya gitu. Cuman dia nggak punya sosmed pribadi kayak Raihan Maditra gitu nggak punya. Jadi dia nggak kebiasa satu. Terus juga dari kecil dia nggak ada ya. Dari Instagram ada tuh dia nggak punya. Jadi aku juga dari dulu nggak ada. Kayak tau nggak sih kalau pacaran tuh, aku pengen Instastory gelap biar dia lihat yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak ada kode-kode gitu nggak pernah ya? Karena dia juga nggak punya. Nyetel lagu gitu. Terus kayak udah biarin aja gitu. Nggak pernah karena emang nggak percuma ya. Biar percuma gitu loh kayak gimana ya biar dia tahu ya nggak bisa. Makanya akhirnya kita pacarannya atau relationship itu benar-benar dari komunikasi dan itu menurut aku baik banget. Jadi nggak ada yang kayak dendam gitu loh yang kayak sebel tapi nggak bisa ngungkapin. Oke denger lagu tapi yang tulisannya kecil tapi nggak harus baca gitu nggak ada. Jadi semua itu langsung aja. Kalau nggak suka kita diskusi. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat kita diskusi. Jadi hari-harinya tuh pembicaraannya tuh berbobot ya? Enggak juga sih, sebenarnya campur aduk lah ya. Kalau misalkan lagi yang nggak berbobot ya, kita lagi seneng nonton K-drama. Aku terakhir lagi nonton It's Okay to Not Be Okay. Oh iya, yang dia ini kan, pokoknya penulis dah ya. Ya, penulis lagu, penulis buku cerita anak-anak gitu kan. Tapi itu tentang kayak mental health gitu. Betul. Kebetulan kan kami senang soal hal kayak gitu kan, jadinya dia kita sambil nonton, dia sambil diskusi. Apa? Oh, dia bidang apa sih? Dokterannya jurusan apa? Dia kan baru selesai internship nih, sekarang baru mau ngambil spesialis. Dia tuh kepikirannya memang pengen psikiatri. Oh, jadi memang itu bidangnya dia ya, jadi sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dia memang sangat tertarik ke arah situ gitu. Tapi tuh aku tuh sering ngeliatin ini kamu tuh gitu, aku sosok ngikutin gitu kalian tuh nyanyi ini yang duet-duet Michael Jackson. Itu kayak dari dulu emang suka ya? Apa itu kayak stress release-nya kalian ya? Nyanyi, akustikan, terus direkam gitu? Itu dulu gara-gara LDR.
kita kan LDR, terus kita cuma bisa ketemu kayak 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Wow. Kan dia di Jogja, aku di Singapura. Oh, Nah, biasanya kalau kita pas lagi pulang bareng tuh, dua-duanya ke Bandung. Nah, akhirnya quality time kita karena kita berdua suka musik, akhirnya kita cover-cover. suaranya oke banget guys, suara Rehan tuh kayak oh my god, dia kayak well, kayak belah suara gitu. Belas, iya. Dia emang senang musik banget juga sih. Ada kepikiran pengen bikin single bareng, cuman nggak dalam waktu dekat kayaknya. Karena kemarin dia masih sibuk banget, terus juga dia lagi mau membangun si channel Mako Talk ID ini. Jadi dia lagi Mako ya. Tapi Gitu. kalau berantem tuh masalah apa sih? Kayak kalau pengen tahu kalau kayak ribut-ribut kecil ya Isyana sama suami itu apa sih? Kayak misalnya, kamu kenapa nggak tutup pintu kamar mandi? Gitu, mereka sekarang gitu-gitu kan. Ada nggak tuh? Ada. Kalau tutup pintu kamar mandi, kayak misalkan, naruh bantal gitu, enggak ada. Kayak gitu nggak ada. Kita berantem apa ya? Jujur udah lama banget nggak berantem, karena itu udah lewat ya. Itu masa-masa pas tahun keberapa kita kenal ya. Proses pengenalan tahun ke-7 gitu, ke-8 itu mungkin karena kita juga lagi dari mau beranjak dewasa tuh, dari teenager ABG ke adult, di situ mulai ada kayak perbedaan pendapat, aku juga udah rada lupa apa, tapi akhirnya kita nyelesain di sana, benar-benar nyelesain banget tahun itu, terus pas udah yakin, ya udah kita langsung serius, semenjak itu jarang berantem sih, tuh. Lebih mikir berapa tahun sih? Bedanya? Berondong, Bu. Aku tuh lebih muda dari aku, dia beda 1 tahun angkatannya. Angkatannya, tapi umurnya sebenarnya sama. Enggak, lebih muda. Mako lebih muda. Berapa tahun? Dia Januari 95, aku Mei 93. Oh, dikit dah, tipis dah. Tapi dewasa loh hubungannya ya, kayak nggak mau berantem kecil gitu. Kamu orangnya bucin atau enggak? Sempet lah dulu, kayak misalkan, kok jawabnya lama? Adalah fase-fase itu normal kayaknya ya, tapi udah enggak sekarang sih. Sekarang enggak, tapi aku manja. Aku orangnya manja banget. Manja, tapi kayak aku manja. Manjanya manja, guys. Oke. Kalau manja, mintain apa? Bikinin makanan apa? Gimana manjanya Isya sama Mako? Kalau aku manjanya tuh, dia harus selalu menemani aku. Pas lagi manja-manjanya, apa ya, pengen dikelonin, yang gitu-gitu lah. Karena aku kan so tidur orangnya. Oh gitu, insomnia? Insomnia aku. Oh, jam berapa kalau tidur emang? Terakhir-terakhir tuh parah banget, kayak bener-bener udah terang ya. Jam 7, jam 8. Jadi gitu. kayak semalaman nggak tidur? Nggak tidur, sehat-sehat aja, kayak melek gitu. Wow, ini bagus kulitnya ya guys. Apa mungkin aku coba? Oh jangan, nggak usah ya. Concealer, 5 cm dulu nih. Dan kerasa badannya tuh nggak enak ya kalau bangun. Makanya aku lagi memperbaiki juga sih. Pengen kembali lagi di pola hidup yang benar gitu. Mungkin lumayan kayak tugas ya. Jadi kamu nggak bisa tidur sendirian. Betul. Aku nggak bisa tidur sendirian dan nggak bisa matiin lampu kalau tidur tuh. Kalau sendiri. Nggak tahu kenapa. Jadi berarti you care at nonton horor gitu? No, yes. No horror. Oh, no, horror club. Kecuali ini banyakan ya, kayak misalkan sama teman-teman, terus kayak ayolah nonton gitu, ya udah ayo gitu, tapi pakai headset. Sama temannya gini. Oh gitu. Itu di bioskop gitu. Ya, sebel banget. Tapi waktu itu temen aku nyuri headsetnya, tangannya ditarik kayak nonton loh gitu. Tapi gimana ya? Aku tuh takut sih, orangnya takutan banget. Apalagi yang jump scare gitu loh, yang suka tiba-tiba kayak oh gitu. Berarti kayak dering-dering gitu nggak bisa dong? Nggak bisa. Ya kalau dipaksa juga ya ayo-ayo aja, tapi aku bakal banyak merem aja, sama suka nutup kuping terus sambil nyanyi. Jadi di sininya tuh kayak keras suara nyanyi aku sendiri. Karena kalau di bioskop kenceng banget ya. Tetap aja nggak bisa kalau gini doang tuh kedengeran gitu. Jadi aku harus nyanyi kayak na karena dia jadi ngedengung di dalam kepala gitu suaranya. Oh gitu tipsnya tuh ala Isyana, kalau mau nyontek boleh lah, silahkan loh. Film horor favorit apaan? Kayak gila ini serem banget. Kayak gue nggak mau nonton gitu. Aku lupa judulnya, tapi ada film horor Thailand yang mereka bagi cerita jadi 4. Itu serem banget. Film Indonesia horor zaman dulu aku Pengabdi Setan nonton. Wih, takut banget, gila. Banyak banget yang aku agak sedikit kayak liatnya tuh burem. Karena aku takut banget sih itu gila. Keren banget. Pengabdi Setan. Suzana aku jadi pengen nonton juga nanti deh. Habis nggak bisa nonton bareng-bareng sekarang.
Ya berdua aja kan lumayan dong, yang penting kan dipeluk, dikonganin. Tetap takut kalau berdua, karena sisi kanan ada, kirinya nggak ada orang, nggak suka aku. Oh gitu ya. Parnoan. Mungkin ada mbak kali di rumah, atau driver ya, di situ Oh, udah. berlima. Bener. Tapi kalau lagi di rumah, suami suka minta dimasakin nggak? Ya, tapi ini gara-gara pandemi aku jadi lumayan loh mengeksplorasi masak, terus aku ngerasa jadi lebih bisa masak menu-menu yang baru, yang lebih eksploratif. Jadi ya suami happy lah gitu. Masak apa yang dia mau, yang paling dia pengenin Isyan masak gitu? Dia suka banget sandwich ya, jadi itu cukup mudah membuatnya. Maaf, ini kan bukan masak, no, bikin. Oh iya, spaghetti, pasta. Oh, spaghetti boleh. Pasta. Terus juga aku suka bikin steak. Wow. Steak, misalkan beef steak, kalau enggak masak salmon, ayam, dia suka tuh yang gitu-gitu. Nah dulu waktu sebelum pandemi, kalau lagi berduaan tuh kemana? Kayak kencan atau udah kawin maupun belum kawin ya, kayak tempat favorit gitu, most favorite spot untuk berduaan? Kita berdua itu foodie, jadi kita suka banget kuliner. Yes, kuliner paling. Kuliner sih. Coba-coba restoran. Yang baru-baru gitu? Ya, yang baru-baru, coba yang unik-unik, terus misalkan apa lagi ya? Misalkan waktu itu pernah jalan-jalan, gara-gara kita nonton salah satu drama Korea gitu, kita jadi kepengen banget tuh ke Korea, karena pengen ngicipin makanannya. Ya udah akhirnya dia sama ibu, kita ke Korea, buat kuliner, bertiga. Kayak gitu. Kulinernya jauh guys, ke Korea. Oke, baik. Ya namanya juga udah berapa lama, udah kenal lama gitu ya. Tapi kalau misalnya ngomongin konsep waktu di tahun keberapa kalian pacaran yang mikirin kayaknya oh dia nih, kayak dia nih orangnya nih, gitu tuh kapan? Dia nih orangnya akhir kuliah lah, aku udah kayaknya he's the one gitu. Terus kemudian kita jalan terus, karena kita ngelewatin LDR juga cukup lama ya, 6 tahun. Kayaknya itu cukup lama gitu ya, dan aku ngerasa kita bisa melewati itu. Akhirnya setelah aku kuliah balik ke Indonesia, mulai berkarya. Jadi, dan dia menemani, mensupport gitu. Jadi aku ngerasa juga udah kayak satu kesatuan aja sih sama Mako. Ngerasa kalau misalkan dia nggak ada, aku merasa ada yang something's missing gitu. Jadi aku yakin he's the one, karena aku merasa dia sangat memenuhi separuh jiwaku. Anjay. Ya, takut gitu. Jadi emang dia banyak gitu ya. separuh jiwaku banget lah. Benar-benar ngelengkapin semua kekurangan-kekurangan yang aku miliki. Dia bisa meredam suasana dan emosi aku bisa meredam emosi dia. Terus juga dia yang kenal aku banget dari kecil gitu ya. Dia yang melewati juga perjalanan karir musik aku. Jadi maksudnya kenapa aku masih bisa bertahan di dunia entertainment dengan karakter aku yang mungkin tertutup, terus juga pas awal-awal keluar kan, kayak mau berkarya, serangan sana-sini gitu, tapi karena support dari dia, aku bertahan sampai gitu. Isyan strong woy, karena Mako, ada faktor Mako di situ. Kalau dikritik, bete gak? Kan kalau misalnya nih, dia sebagai pasangan yang solid untuk kamu, terus kan pasti dia tahu dong, kayaknya dia mesti digini nih, itu kamu terima nggak? Aku malah membutuhkan itu sih, antar sesama. Jadi kita memang udah satu sama lain, udah berkomitmen untuk mengatakan aja sesuatu yang kalau misalnya kita salah satu nggak nyaman nih dengan keadaan atau suatu perilaku gitu, salah satu pasangan, ya kita harus terbuka dengan itu. Langsung harus gitu? Langsung, karena aku orangnya straightforward banget. Aku paling nggak suka dengan yang kayak memendam yang kamu kenapa, nggak apa-apa, nggak bisa kayak gitu. Kalau sama aku sih kayak ya udah straightforward aja. Kalau mau hubungan ini berjalan dengan baik, komunikasi harus bagus lah, komunikasinya harus lancar, kita harus berani terbuka satu sama lain. Kalau misalkan tertutup, ntar energinya nggak enak gitu loh, banyak banget energi menyimpan sesuatu, yang sana juga menyimpan. Jadi mama aku tuh harus jujur, harus terbuka, harus apalagi ya, itu aja sih. Contoh misalnya ada yang kamu nggak suka dari dia gitu, misalnya apa ada gitu? Apa ya? Palingan nih, misalnya hal kecil ya. Kalau hal besar sih nggak ada ya. Kecil aja, kecil. Kali ya. Jangan, bener. Aku orangnya jauh lebih disiplin gitu loh, dan tepat waktu.
Nah, mungkin Mako itu agak dragging aja. Jadi kalau misalnya kita siap-siap, aku udah bilang karena aku tahu dia siap-siapnya lebih lama, dia harus mau mandi duluan dan nyelesain semua duluan. Nanti baru aku. Karena aku bakal lebih cepet gitu loh. Padahal aku juga dandan dulu apa, tapi kayak kenapa aku selalu lebih cepet ya? Misalkan itu kita bahas. Ya udah kalau gitu kalau kita mau pergi kamu mandi dulu ya. Misalnya kayak gitu. Kan straightforward aja ngasih tahu. Dan dia juga setuju dengan itu. Iya, ya udah gitu. Kalau misalnya dia masih agak lama, Ishan marahnya gimana? Kayak Nah, kalau misalkan agak lama, nah aku juga orangnya cukup toleransi ya. Jadi misalkan aku tahu nih dia tetap lama, ya udah aku mandinya dilamain lagi, dinantiin lagi supaya nanti selesai bareng kayak gitu. Jadi nggak dibawa kayak marahin gitu. Enggak sih, ngapain ya buang-buang energi. Kalau aku sendiri bisa mikirin jalan keluarnya tanpa harus berantem ya udah. Jadinya aku mandinya agak telat aja biar nanti aku nggak usah nunggu lama. Bisa bareng selesai berangkat deh. Praktis ya, pola pikirnya ya. Kamu apa sih bintangnya? Apa coba? Gue sosok nebak aja kan, gue nggak tahu bintangnya sebenarnya. Gue cuma tahu bintang gue. Taurus. Ya betul. Bener. Itu kan. Dia apa? Capricorn. Emang matching kalau kata orang-orang. Kalau kata Google sih katanya match. Halo, aku matching nggak bahasa suami aku gitu kali ya? Matching katanya 100%. Gitu, kemarin kan ulang tahun anniversary ya? Terus main games. Ulang tahun aku. Ulang tahun Ishan main game. Kita emang dua-duanya suka main game, sama kamu memaksa dia untuk suka main games atau gimana? Aku tidak pernah memaksa dia untuk main game, tapi kebetulan ada game Animal Crossing tuh yang baru, pas kita download, dua-duanya suka. Jadi dia suka, aku suka, gitu. Jadi main bareng. Main bareng, karena di game-nya bisa kayak kita kan membangun pulau sendiri tuh, kita membangun kerajaan kita sendiri. Nah, bisa tinggal berdua tuh di situ, jadi gotong royong, bangun ini, bareng. Jadi pas pandemi lumayan nggak terlalu bosen karena game itu. Kompak banget ya, tapi waktu awal-awal nih pas mau nikah, Ishan kepikiran nggak kayak, oke, gue mau nikah nih, gue mau jadi istri yang kayak begini, itu dipikirin nggak? Mikir nggak ya? Mikir sih. Maksudnya aku pengen jadi istri yang berbakti. Aku udah mikir kayak nanti aku pengen masakin suami kayak gitu. Pengen belajar masak gitu. Katanya kan kalau suami itu paling suka masakan istri gitu, kayak biar pulang terus katanya, biar betah sama istri. Katanya istri harus jago masak. Jadi aku pengen jadi istri yang bisa masak, ngurus suami kayak gitu. Kalau dalam hari-hari itu kalian kayak ngobrol nggak sih, kayak pulang jam berapa, atau ya udah pokoknya oke, bye terus harian nggak ada kontak, terus pas mau pulang baru bilang aku pulangnya, atau bener-bener nggak ada kontak sampai rumah baru ngobrol? Tipenya tuh gimana? Nggak, aku tipikalnya yang, tapi kalau semenjak jadi istri sih nggak separah pas pacaran ya. Kalau pas pacaran tuh ngabarin gitu yang kayak, udah nih aku mau mulai syuting ya, aku mau jaga ya di rumah sakit. Istirahat, lagi makan nih, gitu masih ada. Tapi itu pas pacaran ya. Kayak gitu biasa. Tapi kalau sekarang udah suami istri, karena udah tinggal serumah juga, palingan kayak misalnya, ini aku ada terapi dulu ya, atau aku jaga dulu PRS, iya gitu. Kalau misalkan dia nggak ngabarin seintens zaman pacaran tuh udah nggak apa-apa gitu. Udah berubah gitu loh siklusnya dan fase hubungannya tuh udah nggak yang kayak, loh ini jam 12, kok nggak makan, apa nggak ngabarin, makan sama siapa, duduk sebelah siapa, kayak gitu, nggak ada. Berarti Isha termasuk yang jealous kaca gitu dong, jealous kaca. Pernah ngelewatin fase cemburuan, dia juga pernah ngelewatin fase cemburu. Tapi Mako tuh, wah gila sih dia. Aku tuh apa kayak, kok nggak cemburu gitu ya? Mungkin dia tahu kali ya, kayak dia nggak punya temen gitu. Jadi nggak ada dorongan untuk cemburu juga. Kadang suka kesel gitu loh, ini punya pacar nggak cemburuan sama sekali. Not even nanya, kayak misalnya waktu kamu kan main film tuh, itu kocak abis sih, parah. Yang wah gila sih, gue kayak wah parah nih, Killing Thunder gila nih sih Isyana sama ikannya sama anjingnya, sama monyetnya, gue nggak ngerti dah tuh. Itu dah pokoknya gila gitu. Itu dia nggak jelas, karena kan itu kan dunia di luar nyanyi. Maksudnya kan berarti orang-orangnya baru segala macem. Nah, itu dia nggak jelas? Enggak tahu kenapa. Dia kayak terlalu kenal mungkin ya sama aku, jadi udah tahu gitu loh karakter aku seperti apa. Jadi nggak tahu, nggak jelas. Dan aku juga emang, aduh gimana ya, nggak ada yang deketin juga. Ngepoin teman-temannya dia nggak? Kan kalau dokter gitu ada
koas gitu-gitu ya? Ya, Temen baru yang ngasih apa sama terus ya? temennya baru sih. Apalagi dia kan di UGM tuh pindah ke Jogja, kan kita dulu di Bandung. Jadinya teman-temannya bener-bener baru. Akhirnya aku pernah ketemu lah 1-2 kali sama teman-temannya, kenalan. Tapi nggak ada yang kayak, siapa tuh yang lagi praktek sama lo? Gitu-gitu nggak ada. Nggak ada, untungnya nggak ada. Nah, masalahnya dia juga nggak gitu loh sama aku. Masih kesal karena nggak cemburu. Hebat loh, nggak cemburu. Ini karakternya dia emang begitu, udah lah ya terima aja. Kayaknya dia emang cemburu. Iya, dia emang lebih cuek sih. Gitu. Tapi kalau misalnya lagi kamu nggak ngapain, dia tuh kayak say hi-nya di WhatsApp tuh gimana sih? Sayang, apa gimana sih? Kayak kalian tuh kalau komunikasi tuh komik-komikan gitu, apa gimana? Mami, misalkan kayak gitu. Mami, di mana gitu. Aku nanya, Mami di mana? Kirain dia. Oh iya, dia manggilnya Mami ya, benar-benar. Nah, akunya yang manggil Mami. Iya benar, ya kan gemes ya. Terus ya kita pakai bahasa sendiri sih. Coba ya, kayak Coba. WhatsApp terakhir sama dia. HP baru. Maaf, masih kotor. Wow. Aku beli HP X BTS. Iya, kamu kan suka banget kan V BTS? Suka banget, aku ARMY. Dia gimana? Kamu perkenalkan atau kamu dengerin bareng atau? Aku perkenalkan, karena aku kalau misalkan suka dengan sebuah karya gitu, akan aku cari benar-benar telusuri perjalanan karir mereka gitu. Dan menelusuri perjalanan karir BTS itu, wah, ups and downs mereka patut diacungi jempol sih. Jadi tambah sangat mengapresiasi mereka gitu. Nggak hanya karyanya, tapi dengan perjalanan mereka yang mereka lewati, langsung kayak beli apapun yang BTS gitu. Keren jadi banget mereka. Ininya punya dong ya, lampunya apa segala macem, pokoknya yang membernya gitu. Lampu aku belum punya. Aku tuh sebenarnya pengen, tadinya kita honeymoon mau ngejar BTS di California, di mana gitu. Pokoknya mereka ada tour ke US, kita tadinya pengen sekalian honeymoon. Wow. Gagal tapi semua. Nggak masalah. Nggak gini, ini aku nemu, misalnya gini. Mami pulang Drampirao. Terus kayak gitu, nanti dia jawab, Driganasi. Driganasi sental dayu. Kayaknya mereka punya bahasa, cuma mereka doang yang ngerti. Iya, makanya aku tuh suka ngomong sama orang, ngomong bahasa lo, kayak apa sih bahasa-bahasa itu kalau di susah juga kalau aku sebut juga orang nggak akan ngerti juga. Misalkan yami yami pipi ya pupu gitu, kayak maksudnya artinya dingin. Nggak bisa. Dia ngerti. Yang ngerti kan itu buatan aku, dan dari kecil banget, dari aku SD SMP tuh aku dari kecil emang udah terkenal suka punya bahasa sendiri. Gitu. Dia emang orang-orang jenius memang begitu guys ya. Jadi terus dia bilang tadi jamnya apa tadi, berapa jawabannya dia? Kayaknya sih bentar lagi, Driganasi sental dayu ceok gitu. Oke guys, gue gak sanggup, otak gue yang sempit ini kurang bisa memahami artinya. Gue mencoba gue suka bahasa, tapi kayaknya gue mentok yang ini, sorry banget. Otak gue gak sanggup ya guys. Kalau gitu kita quick question sama Isyana. Oke, are you ready? No. Oke. Bubur diaduk apa bubur nggak diaduk? Bubur diaduk. Enggak suka dipisah-pisah ya? Aku kadang diaduk, kadang nggak diaduk. Gimana tuh? Baik. Nggak mandi tapi gosok gigi, apa gosok gigi tapi nggak mandi? Itu sama ya? Tapi apa gosok gigi, nggak gosok gigi tapi mandi? Gosok gigi tapi nggak mandi, itu. Pilihannya bener kan? Gosok gigi tapi nggak mandi, iya bener. Oh better gosok gigi pokoknya celing gitu ya? Nyanyi duitnya kecil apa main film duitnya gede? Nyanyi duitnya kecil dong. Karena emang nyanyi itu udah ini bukan berarti nyanyi emang duitnya kecil, ini kalau ada pilihan gitu ceritanya. Nggak main piano sehari atau nggak ketemu suami sehari? Nggak ketemu, nggak main piano deh sehari. Udah jadi istri mas, sekarang harus itu jawabannya. Masih mikir lagi tadi. Secara kan tiap hari tuh kelenting gitu ya? Always. Kelenting maksudnya adalah kelenting, tapi mungkin nggak seheboh waktu kecil ya. Kayak aku waktu kecil tuh mengarantina diri 7-8 jam setiap hari. Disuruh? Kayak kalau anak kecil tuh zaman dulu 10 menit 1 jam nonton TV, 10 menit main piano gitu. Kalau kebalik, 1 jam main piano, 10 menitnya nonton TV gitu. Karena memang hidup aku bersama musik aja gitu dari kecil. Karena secara verbal kan aku kurang baik ya. Apalagi waktu
sering pindah-pindah tuh dari TK di mana, SD-nya di mana, SMP, SMA di mana, SMA terus kayak gitu kuliahnya di mana. Makanya pada akhirnya mungkin secara bahasa dan verbal tuh kayak semuanya setengah-setengah. Kecil ngomongnya Belanda, tiba-tiba suruh pulang ke Indonesia, nggak bisa ngomong. Udah gitu, setelah itu nanti SMA pindah lagi ke Singapura, harus adapt lagi. Jadinya aku ada sedikit masalah lah, problem gitu. Dalam kecerdasan sosialnya ada sedikit problem. Nah, yang aku bisa lakukan hanya semua menyalurkan melalui musik. Jadi dari kecil kata ibu aku, kalau misalkan aku lagi happy, katanya aku selalu lari ke piano. Kalau misalkan aku lagi marah, lari ke piano. Itu yang aku lakukan dari kecil. Ya udah, jadi aku ngerasa ya musik is my language gitu. Jadi dari awal tuh nggak disuruh, tapi emang suka aja kayak udah connect gitu sama piano. Iya, udah kayak connect apa-apa yang pengen aku lontarin karena aku orangnya kayak nggak bisa gimana gitu, suka daripada mendem sendiri main gitu. Tapi kalau Makanya sekarang orang sama kalau suami enggak? Ngomong. kalau sama suami enggak, tapi kalau misalkan apa ya? Ya makanya nih banyak banget kan teman-teman yang kayak nggak tahu ya selama ini Isyana punya pacar, misalkan kayak gitu. Banyak kalau yang kayak, nggak tahu ya selama ini kirain jomblo apa, karena memang aku nggak bisa mengutarakan itu. Tapi kalau teman-teman yang Isya Nation nih, pendengar musik aku, ngedengerin album aku, mereka tahu banget. Yang kalau mana lagu-lagu Betrehan? Iya, tahu. Yang mana yang terakhir Pendekar Cahaya. Itu ada di lagu album terakhir aku itu untuk didedikasikan untuk Mako atas perjalanan cinta kita, begitu. Oh my God. Aku tuh udah terpesona lah. Luka dalam hati ya? Apa itu? Untuk hati yang terluka. Hati yang terluka. Oh my God banget. Itu pas lagi momen putus kali ya, nih? Untuk hati yang terluka itu bukan tentang putus sih sebenarnya. Itu tentang aku dengan konflik dengan diri aku sendiri gitu. Jadi pengen menyemangati teman-teman yang juga lagi ngelewatin masa-masa kegelapan. Masa-masa kayak gitulah. Bukan tentang cinta semua. Tapi kalau terpesona, iya itu tentang Mako. Zaman pertama kali ketemu dia pas SMP. Wow. Teman bermuka dua atau teman bawa badan? Teman bawa badan lah. Teman bermuka dua? Jangan dong, jangan. No, toxic environment, no. No toxic environment, no toxic relationship, pokoknya no toxic, yes. Jangan, mendingan bawa badan. Positive vibe only. Pasangan setia atau teman setia? Pasangan setia. Pakai tangan atau pakai bibir? Pakai tangan atau pakai? Bibir. Bibir ya. Ya, karena kan aku foodie, suka makan. Jadi pakai bibir. Di luar selimut atau di luar selimut? Aku senang selimutan anaknya. Tuh, karena senang dingin guys, pakai AC, ya kan? Betul. Kan lagi. Pagi-pagi atau malam-malam? Aku karena pagi masih tidur, kan insomnia. Jadi kalau pagi tuh lagi tidur. Jadi aku kalau berkegiatan di malam hari, bikin lagu, nonton drama, film gitu. Malam guys, oke. Agresif atau pasif? Karena aku orangnya straightforward ya dalam bertindak. Itu mungkin karena aku dominan juga, mungkin lebih condong ke arah agresif kali ya. Guys, ya. Speak up ya kan, jadi aggressive, oke? Durasi panjang atau durasi pendek? Durasi panjang. Kan kalau drama enak 16 episode tuh lebih seru gitu daripada 1-2. Ya, kurang penasaran gitu ya, 13 kalau 2 episode 3 episode tuh kayak aduh, udah aneh gitu ya. Kayak panjang banget ya. Tips Isyana jadi istri tuh gimana sih biar, jadi kan sekarang tuh kita suka ngelihat ya orang-orang ada bucin lah, tapi ada yang santuy lah, terus ada yang kalau misalnya di relationship tuh kayak ada yang ribet, ada yang posesif, tapi ada yang relax tuh gimana? Jadi istri tuh tips. Kalau menurut aku jangan pernah membandingkan relationship kalian dengan relationship orang lain. Satu, itu kayaknya sangat penting karena setiap hubungan itu memiliki perjalanannya masing-masing. Terus setiap individu punya karakternya masing-masing dan itu nggak mungkin bisa kita nggak bisa berkaca pada hubungan orang lain gitu, kayak kenapa sih, dan jangan pernah nyalahin pasangan tersebut dengan membandingkan ke orang lain. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak dia? Wow, jangan pernah deh, karena kita dilahirkan menjadi individu yang berbeda-beda. Fokus aja sama hubungan kalian yang menurut kalian paling nyaman apa. Maksud aku kalau kalian posesif atau misalkan kalian
yang hubungannya santuy. Kalau itu nyaman untuk kalian berdua, why not gitu. Jadi yang penting kalian nyaman satu sama lain, komunikasi lancar, saling terbuka, jangan mendem kalau misalkan ada satu perilaku atau keadaan yang tidak mengenakan hati satu sama lain, terbuka aja. Nah itu namanya hubungan yang baik gitu, hubungan yang enggak, jangan menanamkan toxic relationship dalam hubungan kalian gitu. Senyamannya aja dan jangan bandingin. Tuh, jangan bandingin, senyamannya, pokoknya dikomunikasiin gitu ya. Gitu aja sih paling. Pas muji, kalau lagi muji dia pakai bahasa kalian gimana? Muji? Muji apa ya? Aja, jadi ini nggak pernah aku kasih tahu di mana-mana ya. Tapi ini aku kasih tahu aja deh. Jadi aku suka ada kata namanya piu. Nah, beberapa fans aku tuh udah kayak ada beberapa juga yang sampai bikin Instagram namanya piu apa, terus mereka juga suka komen piu gitu, tapi aku nggak tahu mereka tahu nggak tuh artinya apa enggak gitu. Jadi aku mau klarifikasi, piu itu artinya banget. Jadi misalkan dia bikin video nih si Mako, terus kayak ih keren gitu, ih keren piu gitu, piu tuh banget. Engagement, oh my god, seru banget. Ternyata hubungan mereka tuh solid, dewasa, dan jelas, realistis. Amin. Drama, nggak penting. Amin. Pokoknya didoain semoga makin seru, makin happy, makin cinta piu. Iya, makin cinta piu, terus makin semoga bisa cepat honeymoon piu. Tuh guys, aminin ya, aminin, mana aminnya. Oke, thank you. Baik, selamat menikmati hari weekend-nya. Kembali menonton, main, segala macem. Enjoy. Sehat-sehat, yes. Sehat-sehat juga, Kak. Bye. Salam buat Rehan, thank you. Bye-bye. Bye.